Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku kelas 3? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik dan tidak kurang suatu apapun. Terlebih lagi, semoga kalian selalu diberikan semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ke-1. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini: 1. Menyampaikan kembali isi wawancara. 2. Menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. 3. Membuat karya dekoratif motif tumbuhan. Materi pertama, menyampaikan kembali isi wawancara. Pada suatu hari, adik Ahmad yaitu Aisyah membeli bibit bunga melati. Aisyah bingung bagaimana cara menanam bibit bunga melati tersebut. Akhirnya Aisyah pergi ke perpustakaan mencari informasi bagaimana cara menanam bibit bunga melati tersebut. Maka Aisyah memperoleh informasi sebagai berikut. Pertama, Aisyah menyiapkan pot bunga, media tanam, cetok, air, pecahan genteng, dan bibit melati yang akan ditanam. Kedua, Aisyah menyiapkan pot, yaitu pot yang terbuat dari tembikar dan semencor. Kalau mau memakai pot plastik, cari yang ada lubangnya sebagai saluran air. Ketiga, Aisyah menyiapkan media tanam, yaitu tanah yang sudah dicampur dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1/4:1. Jika semua bahan dan alat sudah siap, tataklah pecahan genteng pada dasar pot. Ini tujuannya agar air yang disiram dapat keluar melalui lubang dengan lancar. Jadi tanah tidak menggenang atau becek dan akar tidak membusuk. Selanjutnya atau yang keempat, masukkan media tanam sampai setengah pot. Kemudian tanam bibit melati dan uruk lagi dengan media tanam. Tekan-tekan dengan cetok agar tanah sedikit memadat sehingga batang melati kuat saat disiram atau terkena air hujan. Siram sampai semua tanah basah. Yang terakhir, letakkan pot pada tempat yang cukup terkena sinar matahari. Lalu lakukan penyiraman, tapi jangan terlalu sering agar tanah tidak terlalu becek. Nah, itulah informasi mengenai cara menanam bibit bunga melati. Anak-anakku kelas 3, untuk mendapatkan informasi, kalian tidak selalu harus membaca sebuah buku. Kalian bisa menggunakan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara mewawancarai, yaitu kalian menanyakan langsung kepada yang ahlinya. Kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai disebut wawancara. Pewawancara adalah orang yang bertanya, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Siapapun sebenarnya bisa melakukan wawancara, siapapun juga bisa menjadi narasumber. Untuk melakukan wawancara,
kalian harus membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan harus disesuaikan dengan topik yang ingin kalian ketahui. Sebelum melakukan wawancara, susunlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Akan lebih baik jika kalian bisa merekam proses wawancara tersebut dengan recorder atau perekam suara agar kalian dapat memutar ulang hasil wawancara kalian. Selanjutnya, susunlah kembali pertanyaan yang kalian ajukan dengan jawaban narasumber. Materi selanjutnya yaitu garis bilangan. Kalian tentu masih ingat tentang garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut untuk membantumu mengingat kembali. Bilangan yang urut dapat ditampilkan dalam bentuk garis bilangan. Bagaimana cara menentukan letak bilangan pada garis bilangan di atas? Perhatikan pola susun bilangan dari kiri ke kanan. Perhatikan pula susunan bilangan dari kanan ke kiri. Untuk membuat garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Buatlah suatu garis lurus. Nah, seperti ini ya. 2. Bagilah garis dengan lebar bagian sama. 3. Tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan. 4. Penulisan angka dimulai dari kiri dan dimulai dari angka 0 terus ke sebelah kanan. Makin ke kanan maka angkanya semakin besar. Contoh soal 3 ditambah 4. Maka kalian harus menentukan langkah pertama, yaitu diawali dari angka 0. Kalian melangkah 3 kali ke arah kanan. 1, 2, 3, atau 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nah, sekarang kita sudah ketemu di angka 3. Sekarang ditambah 4. Maka kalian teruskan 4 langkah dari angka 3. 1, 2, 3, 4. Maka garis bilangan tersebut akan berhenti di angka 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Materi selanjutnya, menggambar dekoratif. Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan untuk menghias permukaan barang atau memperindah barang tersebut. Gambar dekoratif kebanyakan berupa motif hiasan atau ragam hias. Sudah lama bangsa Indonesia mengenal motif-motif hias. Motif hias banyak terdapat pada candi, kain tenun, kain batik, ukiran kayu, keramik, dan perabot dari perak maupun kuningan. Motif-motif di atas kebanyakan berupa tiruan bentuk-bentuk di alam sekitar yang lebih sederhana dan stilir. Menstilir bentuk berarti mengubah bentuk menjadi indah tanpa meninggalkan sifat-sifat aslinya. Menstilir dapat diterapkan pada benda, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ingat anak-anakku, kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan menggambar, mengukir, atau menghias bentuk hewan yang bernyawa. Artinya kalian boleh menggambar, kalian boleh melukis dan lain sebagainya, tetapi hanya tumbuh-tumbuhan atau benda-benda di luar dari hewan dan manusia. Artinya yang kalian lukis itu bukan berbentuk hewan atau makhluk yang bernyawa. Nah, mengerti ya anak-anakku? Artinya kalian boleh berkreasi, boleh menggambar, mengukir, atau yang lainnya, tetapi tidak menggambar, tidak melukis, atau tidak mengukir hewan atau makhluk yang bernyawa. Baiklah,
Materi hari ini sudah kita selesaikan. Adapun tugasnya yaitu 1. Menanam pohon atau bunga apapun yang ingin kalian tanam dan divideokan sesuai langkah-langkah yang telah kita pelajari tadi. Tugas kedua, kalian buka buku 3 serangkai halaman 110. Silakan isi 2 soal saja. Yang penting kalian mengerti dan paham cara mengisinya atau cara menyelesaikannya. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.